Bapak Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tetap menopang kami. Engkau sudah memilih kami, Engkau yang sudah menebus kami, dan Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Dan pada malam hari ini, seluruh anak-anak pemuda-Mu memohon pertolongan Tuhan, biarlah dalam persekutuan pada malam hari ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami naikkan doa kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam semuanya. Malam hari ini saya ingin kita merenungkan bersama tentang bagaimana kita mengenal Allah. Ya, bagaimana kita mengenal Allah. Nah, kata mengenal Allah biasanya kita pahami ya perbedaan antara knowing about God dengan knowing God. Ya. Jadi ada orang yang mengenal Allah itu dalam istilah knowing about God. Ya, jadi dia mengenal Allah itu mengerti, mendefinisikan, ya, bisa menceritakan tentang Allah. Ya, karena dia belajar tentang Allah, jadi dia bisa mendefinisikan Allah itu apa, gitu ya, bisa disampaikan mungkin seperti mengkhotbahkan tentang Allah, ya, mengajar tentang Allah dan lain sebagainya. Ini knowing about God, ya. Tapi bagaimana sebenarnya kita menjadi orang yang knowing God? Orang yang sebenarnya dalam kehidupannya itu hidup bergaul. Ya, hidup bergaul dengan secara pribadi dengan Allah, ya, dan dia bisa merasakan kehadiran Allah itu, ya, dalam kehidupannya. Nah, inilah yang sebenarnya perlu kita renungkan dalam hidup kita, ya. Tapi kalau Anda bukan orang yang knowing about God atau bukan orang yang knowing God, saya nggak tahu kita ini siapa gitu. Nah, ini persoalannya. Nah, maka kita perlu memikirkan bagaimana tandanya sih apakah kita ini knowing God, ya, ataukah memang sebenarnya kita belum masuk sampai ke sana, begitu. Ya, nah, ini kita akan mengenali tanda-tandanya. Sebenarnya nanti kita berpikir tentang apa itu kedewasaan iman kita, kedewasaan rohani kita, gitu. Ya, nanti kalau mau di-sharingkan juga boleh nih. Ya, karena kita ini sedang berbicara untuk mengevaluasi sebenarnya pertumbuhan iman kita, ya, sebagai orang Kristen, apakah kita ini sudah mengenal Allah? Ya. Jadi kita akan lihat. Nah, yang pertama kita perlu tahu, ya, di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-57, ya. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-57. Saya bacakan ya. Tandanya yang pertama adalah orang yang memiliki hati yang remuk, ya, hati yang remuk dan rendah hati. Ya, hati yang remuk dan rendah hati. Yesaya 57 ya, ayat yang ke-15. Ya, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan
yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah, ini bisa kita tandai sebagai kehidupan yang mengenal Allah adalah orang-orang yang memang memiliki hati yang, kata Daud itu, persembahan yang berkenan kepada Allah adalah persembahan hati yang hancur. Ya, hati yang hancur. Hati yang hancur itu seperti apa? Hati yang hancur itu adalah orang yang memiliki sikap aku membutuhkan Tuhan. Ya, aku membutuhkan Tuhan. Sehingga dalam kehidupannya itu bisa menempatkan Tuhan itu di dalam setiap langkah hidup mereka. Ya, karena kalau kita tidak sadari, kita memang bukan melawan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita agak sombong. Karena merasa kita mampu, karena kita merasa bisa, lalu kita tidak membutuhkan Tuhan. Ya, kita mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Saya bisa sendiri, saya lakukan sendiri tanpa Tuhan. Ya, tanpa Tuhan. Kenapa? Ya, kadang-kadang kita juga lupa untuk meminta kepada Dia, kita lupa untuk berdoa kepada Dia. Itu tandanya sebagai seorang yang memang tidak membutuhkan Dia. Ya, tapi orang yang remuk dan rendah hati adalah orang-orang yang pada satu sikap yang aku membutuhkan Tuhan. Aku memang perlu Tuhan di dalam hidupnya. Nah, sikap inilah yang menandai bahwa sebenarnya inilah orang-orang yang mengenal Dia. Ya, kita tahu siapa Dia, maka kita membutuhkan Dia. Gitu. Ya, jadi tidak putus-putusnya kita ini merindukan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, jadi jiwa kita ini harus dilatih. Ya, harus dilatih untuk setiap saat itu membutuhkan Dia. Ya. Jadi itu tanda yang pertama. Oh, yang kedua adalah orang-orang yang merasa haus akan firman Allah, firman Tuhan. Ya. Sebenarnya orang mengatakan aku ini pengen kenal Tuhan, aku ini kenal Tuhan, aku ini rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kita lihat tandanya, mereka nggak pernah haus, ya, mereka nggak pernah haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Nah, jadi orang-orang yang mau bertumbuh dewasa dalam Tuhan, ya, saya ini belajar dari Pak Yakub Susabda itu, beliau mengatakan begini, tanda orang yang bertumbuh itu adalah orang yang sebenarnya punya kegelisahan, ya, punya kegelisahan. Itu artinya orang yang akan hidup bergerak, ya, itu akan bertumbuh di sana. Ya, jadi saya merasa bahwa kalau kita tidak pernah gelisah tentang firman Tuhan, itu sebenarnya kita nggak touch. Ya, kalau Anda itu mencintai seseorang atau Anda itu mungkin pacaran dengan seseorang, itu ada touch. Ya, artinya menandai satu kasih itu ada satu kegelisahan. Ya, kegelisahan. Kegelisahannya itu macam-macam. Ya, kegelisahan ingin ketemu, kegelisahan mau nanya, kegelisahan untuk apa gitu. Nah, itu jadi kegelisahan itulah yang sebenarnya menandai seseorang akan bergerak menuju satu kedewasaan.
Jadi haus akan firman Tuhan itu menandainya. Sehingga orang ingin mencari. Ya, jadi dikatakan haus itu kan, bayangin kalau kita ini lagi haus gitu. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita ini tidak fokus apa-apa gitu. Ya, lagi haus itu tidak fokus yang lain. Gitu. Ya, kira-kira kalau kita haus ini terlalu dikasih apa nih? Dikasih kue tart atau dikasih apa yang nikmat gitu ya. Kita nggak fokus ke situ gitu. Karena kita ini haus gitu. Ya, walaupun itu harganya lebih mahal, taruhlah tiramisu satu box gitu ya. Gitu. Gitu. Ya, mungkin kalau saya bukan nggak fokus, paling ya saya bawa dulu sambil cari air gitu. Eman-eman kalau tiramisu terus ditinggal. Ya. Nah gitu. Jadi perasaan yang haus itu muncul. Nah, apakah kita seperti itu sebenarnya? Ya. Jadi kehausan akan firman Tuhan ini memberikan satu dorongan, motivasi, pengalaman untuk bisa intim ya dengan Tuhan. Gitu. Nah, disinilah tanda yang terlihat ya, lalu mulai dalam firman Tuhan yang dibaca, firman Tuhan yang didengar itu menggelisahkan dia. Ya, menggelisahkan dia. Taruhlah kalimat gini, hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Kan ada kalimat begitu di dalam firman Tuhan. Kalimat bersukacitalah senantiasa. Apa yang menggelisahkan kita? Kan ada kalimat tuh ya. Bersukacitalah senantiasa. Hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Itu pemikiran kita tentang firman itu, apakah kita pernah gelisah? Gelisahnya adalah kok saya enggak sukacita. Kok saya enggak pernah bisa mengucap syukur ya? Kenapa? Sedangkan firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa. Hendaklah engkau mengucap syukur dalam segala hal. Ya, dua kata itu kita temui dalam firman Tuhan. Apakah kita gelisah? Enggak. Kita nggak pernah sukacita terus-menerus, ya peduli amat gitu ya. Memang gua lagi ada masalah, lagi ada ini, lagi ya sudah gitu. Saya enggak bisa itu. Tapi harusnya mengapa firman Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa? Nah, di situ ya. Jadi kehausan itu muncul karena kegelisahan itu, lalu mencoba mencari tahu mengapa. Ya, seperti Rasul Paulus itu mengatakan hal yang seperti itu. Nah, itu tanda bahwa orang itu knowing God, ya, mengenal Allah. Begitu. Ya. Lalu tanda yang selanjutnya adalah orang yang childlike, ya, orang yang seperti anak-anak, ya, seperti anak-anak. Jadi bukan childish, tapi childlike. Jadi firman Tuhan yang mengatakan di dalam Injil Matius tuh ya, Injil Matius pasal yang ke-11, kalau kita baca Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Ya. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya. Dan Yesus juga mengatakan kepada murid-murid itu, jika engkau tidak seperti anak-anak ini, engkau tidak masuk dalam kerajaan sorga. Gitu ya. Ya. Nah ini kita melihat loh, bukannya kita ini harusnya dewasa, semakin dewasa. Kenapa kita harus seperti anak-anak? Gitu. Ya. Nah, kita mengerti seperti anak-anak
itu kita harus pahami seperti apa sih menjadi anak-anak itu. Ya, jiwa yang seperti anak-anak itu apa yang Tuhan maksudkan bahwa kita harus menjadi sosok seperti anak-anak itu. Ya, tapi bukan kekanak-kanakan ya. Tadi beda dengan childish. Ya, itu yang kekanak-kanakan. Itu justru menunjukkan memang ketidakdewasaan. Tapi Tuhan Yesus justru mengatakan jadilah seperti anak-anak. Gitu. Ya. Jadi kalau kita mau lihat anak-anak itu jiwanya itu polos. Ya. Anak-anak itu jiwanya polos. Jadi ketika firman Tuhan diberitakan lalu mempunyai jiwa seperti anak-anak, itu adalah orang yang sebenarnya polos, mau menerima ya apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada motivasi apa-apa, dalam artian dia polos menerimanya, ya, lalu pikiran itu terus ya ditransformasi, dibentuk oleh firman Tuhan itu. Jadi tanpa adanya kecurigaan gitu ya. Kalau orang dewasa itu kan selalu menangkapnya itu, nah, kata curiga itu yang tidak boleh ada, dalam artian firman Tuhan itu betul-betul masuk dengan ditanggapi dengan jiwa yang seperti anak-anak itu. Ya, polos menerimanya, ya, lalu mengikutinya dengan polos gitu. Kalau kita kan mikir, emang Tuhan bilang seperti itu, emang dapat apa ya? Emang kalau saya ngikutin ini nanti dapat apa ya? Gitu. Nah, kalimat itu kan yang akhirnya menjadi motif untuk kita mengikuti Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang sebenarnya justru tidak dewasa rohaninya karena memang setiap firman yang diterima itu tidak diterima dengan tulus, gitu. Tidak diterima dengan tulus, tapi tunggu dulu nih, ya, untungnya buat saya apa nih, gitu. Ya, dan lain sebagainya. Itu yang kita lihat dari pikiran seorang anak-anak. Ya. Lalu pikiran anak-anak itu adalah selalu bergantung. Ya, anak kecil itu selalu bergantung. Gitu. Nah, sejauh mana sebenarnya kita ini hidup bergantung kepada Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan. Justru inilah yang terbalik dari pertumbuhan rohani dan pertumbuhan jasmani. Ya. Kalau pertumbuhan jasmani, semakin orang dewasa itu bergerak, ya, bergerak dari depend menuju ke independent, gitu. Ya, itu kedewasaan jasmani. Bergeraknya itu dari kebergantungan menjadi kemandirian. Tetapi pertumbuhan rohani itu berbalik. Pertumbuhan rohani itu dari independent menjadi dependent. Ya, jadi bergantung kepada Allah. Semakin dewasa rohaninya adalah orang yang semakin bergantung kepada Tuhan. Ya, ini pertumbuhan rohani. Kalau pertumbuhan jasmani kan melihat orang yang semakin dewasa itu semakin orang yang semakin mandiri. Ya, kalau orang terlalu banyak bergantung, ini bukan orang yang dewasa, begitu. Ya, jadi itulah jiwa anak-anak. Ya, jadi dia polos, ya, dia ada dalam kebergantungan, lalu dia jujur. Ya, jadi dia orang yang sikapnya itu memang tulus tadi, jujur, ya, innocent. Jadi dia tidak menutup-nutupi segala sesuatu. Ya. Lalu tidak bosan dengan pengulangan. Ya, tidak bosan dengan pengulangan. Gitu. Ya. Jadi anak kecil itu, kalau saya punya ponaan yang kecil itu
yang baru umur 5 tahun itu saya lihat kalau dia nonton sesuatu, saya pernah lihat dia nonton film itu ya. Nanti dia putar lagi film itu, dia putar lagi film itu, ya, ulang dia itu, gitu ya. Lihat anak kecil itu kan kadang-kadang juga gemes gitu, ya, gemes. Ya. Dia mainan naik turun kursi, kita ngelihatnya aja udah capek, tapi dia enggak, ulang naik turun. Ini ngapain gitu ya? Sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada, tapi naik turun lompat sini putar itu terus gitu ya. Nah, ini yang kita lihat bahwa seorang anak itu tidak bosan dengan pengulangan. Nah, kalau kita memikirkan tentang firman Tuhan, ya, memikirkan tentang firman Tuhan, itu berbicaranya juga begitu. Ya, kita ini seumur hidup kalau mau baca firman Tuhan, yang kita baca itu ya ulang-ulang begitu. Gitu. Berulang-ulang begitu. Ya. Jadi kalau saya ini setiap hari membaca 5 pasal gitu. Ya, 5 pasal gitu. Itu nanti nggak sampai setahun udah habis. Ya, sekitar 10 bulan udah habis. Ya, nanti yang dibaca itu lagi gitu. Yang dibaca itu lagi gitu. Masa ada tambahan buku lain gitu? Nggak ada. Ya, jadi Kejadian sampai Wahyu. Nanti baca lagi ya Kejadian sampai Wahyu lagi. Ya. Jadi teman-teman yang ikutin program baca balap itu ya, yang dilaporkan setiap hari baca 3 pasal itu sekitar satu tahun, sekitar 1 tahun berapa hari gitu ya. 1 tahun 30 hari sekitar itu habis gitu. Ya, nanti waktu ulang lagi, baca lagi, balap lagi, lapor dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, ulang lagi gitu. Ya. Nah, rupa-rupanya ini yang membuat sebuah kehidupan itu, pengenalan akan Allah itu bertumbuh, ya memang orang yang tidak bosan-bosan untuk mengulangi, ya. Jadi mengulangi kebenaran firman itu yang harus ditanyakan, yang harus dipikirkan, yang harus direnungkan itu ya itu gitu. Ya. Coba bayangin kalau orang itu bosen, sudah ke gereja udah berapa tahun. Ya, mungkin udah kira-kira kalau ke gereja udah 30 tahun gitu ya. Coba ditanya, ya kalau dia bosen, ya paling firmannya itu saja, ya, itu lagi yang diceritakan gitu. Ya. Pernah satu kejadian, satu hamba Tuhan ya di Amerika, dia khotbah ya awal tahun gitu ya, khotbah awal tahun. Itu khotbah tentang apa tuh Matius ya, Matius apa itu ayatnya dikhotbahkan ya, Injil Matius pasal 28 ayat apa itu yang itulah apa siapa yang letih lesu dan berbeban berat itu ya, itu Injil Matius berapa itu ya, 11 ya, gitu ya. Injil Matius 11 ayat yang ke 28 ya, Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu minggu pertama ya, bulan Januari. Lalu minggu kedua bulan Januari dia mengatakan, Bapak Ibu, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan ambil teks Alkitab kita dari Matius 11 ayat 28. Jemaatnya, wah, ini mau lebih dalam lagi ini. Ya, mau disampaikan. Minggu lalu Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Januari minggu ketiga, mari kita merenungkan firman Tuhan. Matius 11 ayat 28. Cerita lagi,
Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu terjadi sampai 1 tahun penuh. 52 minggu ya itu nggak tahu. Jemaatnya udah teler ke minggu keberapa tuh. Dengerinnya itu ya. Matius 11 ayat 28. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, itu justru jemaatnya semakin memiliki kelegaan atau semakin letih lesu dan berbeban berat gitu. Ya, begitu. Ya, lalu hamba Tuhan ini ditanya, kamu berbicara satu ayat itu kepada jemaatmu selama 1 tahun. Begitu. Apakah kamu sebenarnya tidak punya bahan lain? Alkitab itu kan banyak ayat-ayat yang bisa dikhotbahkan. Lalu dia mulai mengatakan begini. Setelah saya cerita tentang Matius 11 ayat 28 selama 1 tahun. Ya, apakah jemaat itu sudah bebas dari keletihan, kelesuan, dan beban berat itu? Ternyata sebenarnya walaupun diulang 52 kali, ya 52 minggu setelah selesai, itu jemaat juga belum bisa nyantol juga. Dia tetap saja punya pergumulan dan dia mengatakan aku letih lesu dan berbeban berat. Nggak kelar. Gitu. Ya. Atau tadi memang letih lesu karena memang mendengarkan itu terus. Gitu. Ya. Nah, pengulangan itu akan terus-menerus menolong kita untuk seharusnya ya semakin dewasa, semakin mengenal siapa Allah. Gitu. Ya. Kadang-kadang ada orang, wah khotbah ayat ini aku tahu dah. Ya. Anda bukan knowing God, Anda knowing about God. Anda tahu, oh ini ayatnya ini, artinya ini, aku tahu ini tentang seorang yang bernama Paulus, ini tentang seorang bernama Petrus, ini melakukan ini, dia maunya begini, kita disuruh begitu. Udah, saya tahu. Itu Anda baru mengenal tentang Tuhan, tapi Anda bukan mengenal Tuhan karena sebenarnya Anda tidak pernah masuk bergaul dengan pribadi Tuhan. Gitu. Ya. Lalu tanda seorang anak itu anak yang trust, ya trust. Jadi betul-betul murni dari hatinya itu dia mempercayai. Ya, jadi seorang yang ya trust itu adalah orang yang udah pasrah kepada Tuhan, dia pure in heart. Jadi dia murni, dia ya itu seorang anak. Jadi kalau orang berhadapan dengan Tuhan itu tidak trust, ya maka sebenarnya tadi itu, ya kalau tidak datang kepada Tuhan dengan trust, dengan kemurnian hati, orang tidak akan mendapatkan kelegaan, ya orang tidak akan mendapatkan kelegaan dalam letih lesu dan berbeban beratnya itu. Nah, berapa banyak orang Kristen sudah lama ke gereja, ya, tetapi tidak knowing God, ya. Jadi dia tahu siapa Tuhan dari apa yang dia pelajari, dia dengar dan sebagainya. Tapi prakteknya mereka tidak pernah mengenal siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya. Lalu tanda berikutnya adalah bagaimana kita belajar mentaati firman itu, ya, dan pribadi yang diubahkan tadi itu, ya. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah bagaimana kita diubahkan segambar, ya, dengan citra semula, dikembalikan kepada citra semula, segambar dengan Kristus, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, inilah kira-kira yang kita perlu renungkan ya dalam hidup kita, ya, tanda bahwa kita mengenal Allah. Apakah hati kita ini adalah hati yang remuk dan rendah hati, ya, adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan, ya, orang-orang yang selalu menempatkan Tuhan, ya. Lalu orang yang haus akan firman Tuhan. Yang ketiga adanya sikap yang seperti seorang anak kecil, ya, lalu kemudian belajar taat akan firman dan mereka perlahan-lahan terlihat, ya, bisa disaksikan orang bahwa hidupnya berubah sama seperti Kristus. Nah, itu pelajaran yang kita dapat petik pada malam hari ini.
Kiranya Tuhan menolong kita sekalian ya untuk merenungkan apakah hidup kita punya 5 poin tanda-tanda itu dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, kami terima kasih untuk kasih setia Tuhan, dan ajarlah kami Bapa untuk dapat hidup di dalam kehausan akan firman-Mu, kami hidup di dalam kebergantungan akan Engkau, kami hidup untuk selalu rendah hati karena kami membutuhkan Engkau, kami mentaati Engkau dan hidup kami berubah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di masa muda ini, biarlah Tuhan yang menolong, menuntun, supaya seiring dengan pertumbuhan jasmani kami juga bertumbuh secara rohani, dan kami boleh mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami menaikkan syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya.